Ya, selamat bergabung Raffi. Kelas apa Raffi? 7B. Oh iya, 7B. Ya, selamat bergabung. Ya, tidak apa-apa pakai baju itu juga. Soalnya udah siang ya. Pak, nggak apa-apa pakai baju ini, Pak? Nggak apa-apa. Nah, siapa? Salah. Bentar. Ya, maaf ya, tadi salah pencet nih. Baru gini. Ada yang sebagian sudah divaksin kemarin? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oh iya. Lu yang tadi. Pernah ketemu sama Bapak pas divaksin? Tidak. Ya, Bapak bagian yang jaga yang di akhir. Siap ya, minggu depan kita mulai tatap muka. Ya, minimal kalian beradaptasi kembali karena sudah hampir 2 tahun ya tidak ke sekolah. Tanggal berapa, Pak? Nanti ada informasinya. Mulainya mah nanti hari Senin. Nunggu informasi terlebih dahulu ya. Nah, nanti sambil nunggu teman yang lain. Kalau tadi pembelajaran apa? Iya, Pak. Beda-beda ya. Ya, baik, sambil menunggu teman kalian yang belum bergabung, apakah suara Bapak terdengar jelas? Terdengar, Pak. Ya, terdengar ya. Nah, sekarang pembelajaran BPBK ya. Bentar, Bapak share screen dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terlihat di ininya? Di HP-nya? Sudah terlihat di HP-nya? Dah. Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang pembelajaran bab kedua yaitu My Religion is My Life, yaitu agama, religion itu agama ya, adalah kehidupan, sumber kehidupanku.
Nah, di sini ada layanan bimbingan pribadi sosial ya. Fungsi layanan pemahaman dan pengembangan kelas 7 semester 1, waktunya 40 menit. Ini pemahaman diri bisa dilihat. Nah, di sini ada uraian materi ya. Memahami kaidah ajaran agama yang dianut. Nah, terutama Bapak ingin bertanya ini di kelas 7 ya, yang sudah ada dalam Google Meet ini, semuanya beragama Islam? Ah, Iya, Pak. Oh iya, saya Islam, ada Pak. ada yang Kristen tidak? Atau agama yang lain? Biasanya kalau di SMP Pasundan 2 Cimahi itu beragam ya. Ada yang paling banyak mayoritas itu Muslim atau Islam ya. Kemudian yang kedua ada Kristen. Kristen dua jenis, yaitu Kristen Protestan dan Katolik. Kalau Katolik agak jarang ya, kebanyakan hampir Protestan. Kemudian yang kedua agama Hindu juga ada, kadang. Kemudian yang Buddha juga ada, tapi jarang ya, hanya 1-2 orang. Nah, di sini dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 29 ayat 1 dan 2 dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, di dalam ayat satunya. Bentar, ini ada yang masuk. Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebagai remaja yang merupakan warga negara dan makhluk Tuhan, sudah seharusnya memeluk agama agar dapat tuntunan ya, dalam mengarungi dunia dan kehidupan yang fana ini. Sebagaimana tujuan hidup di dunia adalah tercapainya kebahagiaan hidup kelak. Ini ada yang masuk lagi. Nah, sampai manakah kesadaran kita sebagai makhluk beragama? Apakah hanya sebagai bagian status warga negara Indonesia yang hanya ada di KTP mungkin ya, yang harus mempunyai agama? Apakah sebatas mengikuti keyakinan orang tua tanpa memahami secara pribadi? Ini banyak yang masuk. Nah, Nah, tentu saja bukan hanya karena sebagai remaja yang sudah mulai dapat berpikir rasional, tetapi adalah sebuah kewajiban bagi siapa saja pemeluk agama maupun untuk dapat bertanggung jawab atas keyakinannya. Nah, hal ini perlu disadari sebagai bagian dari bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita meyakini agama kita, sebagaimana pula kita meyakini Tuhan sebagai pencipta dan pemberi kehidupan ya. Sebentar, nih ada dasar-dasar berkeyakinan. Ini ada teman kalian yang masuk. Nah, di bawah ini ada beberapa hal yang mendasari mengapa kita perlu menumbuhkan keyakinan pada Tuhan. Yang pertama, berkeyakinan akan kebesaran Tuhan dapat kita lakukan dengan kita berusaha untuk menemukan tanda-tanda adanya Tuhan ya, mulai pemikiran, pengamatan dari berbagai gejala alam, sehingga dapat menambah keimanan kepada Tuhan. Dan keyakinan terhadap suatu agama merupakan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, Tuhan penguasa alam semesta. Percaya kepada Tuhan berarti meyakini dalam hati, ucapan, dan lisan, diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Sebentar, nih ada yang masuk lagi. Ya. Ya, selamat bergabung yang baru datang. Ini Bapak langsung ke materi saja dulu, agar tidak waktunya tidak mepet ya. Baru nanti berkenalan. Nanti ini ada rekamannya juga. Kalau yang baru bergabung bisa dilihat.
Kemudian berkeyakinan adanya Tuhan akan mendapat dorong manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk ya dan merugikan. Dan berkeyakinan akan adanya Tuhan akan dapat mendorong manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, harus dapat bergaul dengan sesama manusia dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini tetapi jangan lupa bahwa setiap pemeluk agama wajib untuk menyebarkan ajaran agama yang dianut dengan tetap mengendalikan diri demi terpeliharanya ketertiban dan ketentraman persatuan bangsa Indonesia. Ntar ada yang masuk lagi. Ini ada fungsi keyakinan bagi kehidupan. Nah, ada 3 ya. Keyakinan agama dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Kemudian keyakinan agama dapat menumbuhkan kedisiplinan. Kemudian keyakinan agama berpengaruh dalam peningkatan kinerja pencapaian prestasi belajar. Nah, meyakini dengan hati, menanamkan dalam diri, dan menjalankan dengan sepenuhnya adalah perwujudan manusia yang memiliki keyakinan penuh atas agama yang dianutnya, bukan hanya sekedar status tertulis saja, melainkan kesehariannya. Tidak terlepas dari perilaku yang mencerminkan manusia beragama, mulai dari ibadah ritual, hubungan sosial, dan orang lain, serta perilaku yang nampak dan dapat nilai oleh orang lain secara keseluruhan ya, adalah perbuatan yang alami tanpa keinginan dipuji. Nah, di sini sebentar ada yang masuk beberapa. Tipe seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan tampak dari semangatnya yang tak kenal lelah melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai dan menegakkan kebaikan. Sekali dia berniat, dia akan menepati cita-citanya secara serius dan cermat. Kita tidak mudah menyerah bila berhadapan dengan cobaan dan rintangan. Dengan semangat semacam ini, seorang akan selalu berusaha mengambil posisi, memainkan peranan positif, dinamis, dan kreatif dalam mencapai prestasinya dan dapat dijadikan panutan orang yang di sekitarnya ya. Nah, materinya hanya sedikit ya. Ini ada lembar kerja. Nah, ini mah sehari-hari lah. Nah, identifikasi kegiatan ritual ibadah keagamaan. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda bisa ya. Ini mah yang sering kita lakukan misalnya kegiatan ibadah salat 5 waktu. Nah, sambil Bapak ngobrol dulu sedikit. Bentar, nih yang bergabung. Bapak ingin bertanya nih, jawab jujur. Salat 5 waktu, apakah kalian ibadah salat 5 waktunya semua dikerjakan atau tidak? Kadang. Kadang. Semuanya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nah, Insya Allah, Pak. rata-rata ya ada yang rajin, ada yang belang betong. Tahu belang betong? Bahasa Sunda belang betong. Itu jadi kadang dikerjakan, kadang tidak, atau terlewat. Jarang. Nah, jarang. Kalau misalnya yang paling sering terlewat, ini yang terutama laki-laki atau perempuan, kira-kira di waktu kapan? Subuh. Oh, subuh sering kesiangan ya, Anggi. Bagus. Selain subuh apa Duha, lagi? Pak. Oh, duha. Itu mah kan sholat ini ya, sunnah. Oh, yang wajib yang sering terlewat oleh kalian. Soalnya rumahnya dekat masjid. Asar ya, Iya, itu kadang kejepit ya. Nah, nanti ini ada tugasnya ya. Ini nomor satunya identifikasi kegiatan ritual ibadah keagamaan. Misalnya saat 5 waktu. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Misalnya yang ketiga apa lagi? Mengaji, Pak. Puasa misalnya. Pada saat kemarin aja. Dan apalagi kegiatannya? Membantu orang tua bisa itu.
termasuk. Ya bisa. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi kegiatan ritual ibadah kegiatan keagamaan, saya simpulkan bahwa kegiatan ibadah yang tidak pernah dilakukan adalah Emang bisa apa tidur siang? apanya? Kamar mandi. Jangan. Ini nih. Itu tuh ada yang bilang. Oh, kemudian ini yang kedua ya. Yang jarang dilakukan apa misalnya? Kemudian yang sering dilakukan, yang selalu dilakukan. Kalau selalu mah biasanya membantu orang tua ya. Kadang Iya, itu juga kalau ada buruhnya biasanya. Iya. Tugasnya yang itu, Pak. Lihat tugasnya nih, dikit. Kemudian tindakan atau rencana apa saja yang akan dilakukan untuk merubah perilaku agar kegiatan ibadah yang tidak pernah atau jarang sering dilakukan menjadi rutin dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang tadi sering bolos sholat subuhnya apa yang dilakukan? Misalnya tidur tidak larut malam, jangan bergadang ya. Misalnya kalian jam 9 malam itu langsung tidur. Nah, ini yang ketiga nih. Ini seru nih. Lihat identifikasi kegiatan kebiasaan perilaku sehari-hari. Nah, kegiatan kebiasaan perilaku ini yang sering kalian lakukan setiap hari di rumah juga ya. Berbohong, apakah pernah atau tidak pernah? Tidak pernah. Oh, masa. Insya Allah tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau minta uang jajan, misalnya harusnya jajannya 5.000, mintanya 10.000, itu kategorinya berbohong atau tidak? Pernah tidak? Nah, itu juga bisa ya. Kemudian, ini bermain gadget, pernah atau tidak? Selalu. Ini lagi megang. Iya, ya. Bermain gadget, jangan terlalu sering juga ya. Membantu orang tua? Pernah. Kalau nongkrong, bagaimana nongkrong? Lalu Nongkrong dengan temannya. Lalu dong, selalu. Ya. Sebenarnya selain nongkrong, apalagi kegiatan kebiasaannya kalian? Oh, mabar sekarang zamannya mabar. Ini Mbak mabar bagaimana? Tuh, ketawa ya yang tahu. Selalu. Boleh nanti ditambah ya kegiatan apa lagi misalnya membantu orang lain misalnya boleh. Iya. Membantu tetangga. Nah, ini nomor 3 ya. Ini nomor 4-nya. Berdasarkan hasil identifikasi pada tabel di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa nih kegiatan-kegiatan perilaku yang sesuai dengan kaidah ajaran agama yang sudah saya lakukan adalah apa nanti? Ini berdasarkan yang nomor 3 ya, berarti mengisinya. Dan kaidah ajaran agama yang sudah saya lakukan adalah misalnya membantu orang tua, misalnya tidak berbohong. Nah, yang nomor 5 di sini coba lihat. Oh, sebentar nih ada yang mau masuk. Tindakan atau rencana apa saja yang akan dilakukan untuk merubah agar kegiatan kebiasaan perilaku saya sehari-hari sesuai dengan kaidah ajaran agama. Apa yang akan dilakukannya? Jadi misalnya saya akan selalu berbuat baik, mematuhi segala peraturan yang ada ya itu. Terus tambah lagi oleh kalian jawabannya sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Nah, di sini terakhir refleksi dan evaluasi. Setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, saya nanti PDF-nya dikirim lagi ke WA. Boleh. Saya menjadi tahu bahwa titik apa
Misalnya bahwa dalam kaidah pembelajaran agama itu harus melakukan perbuatan apa. Misalnya. Hal yang saya dapat dari kegiatan ini apa. Sampai situ aja, Pak. Ya. Tugasnya yang itu barusan. Ya, tugasnya yang ini nih. Siap, Berarti Pak. 5 soal sampai refleksi dan evaluasi. Baik, Pak. Itu saja ya. Pak, Sedikit. bukannya itu tugas yang minggu kemarin? Beda lagi. Beda. Beda. Kemarin mah itu foto. Kalau kemarin mah yang ini. Nah, yang ini. Bimbingan konseling di SMP. Yang ini. Yang PPBK ya. Ya, yang BPBK. Itu tugas minggu kemarin. Alhamdulillah, Bapak lihat bagus ya ininya. Yang sudah dikerjakannya. Pak. Nah, sekarang stop dulu. Nah, coba kenalkan dulu kalian ya satu-satu. Dari mulai Aji, mana Aji? Saya. Aji dari kelas apa? 7E. 7E. Kemudian Amelia Putri mana? Saya, Pak. Oh, dari mana? Kelasnya 7B. 7B. Amelia Rahayu ada? Mana Amelia Rahayu? Di kelas apa? Anggun, mana Anggun? Ada Anggun? Nih ada Anggun. Kemudian Anggi Dwi Kurniawan mana? Dari kelas apa Anggi? 7B. Ya. Priyansah Dimas mana? Kelas 7B. Ya, 7B. Ada, Pak. Ada kelas apa? Saya 7D. Ya, 7C. 7C. Arkan Kanara mana? Biar Bapak tahu. Kelas apa Arkan? Ya. Deca Amelia Putri. Mana Deca? Wajahnya Ya, coba Pak. Bapak lihat. Mana wajah Deca? Gak mau meren, Pak. Oh, Deca Deci ini adik kakak ini. Iya, Pak. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Dewi SR, mana SR? Langgar, Pak. Oh, ya kelas apa? 7B. 7B. Feni Dwi, mana Feni Dwi? Kelas apa Feni? Kelas 7D. 7D. Fitri Zahra mana? Saya, Pak. Ya, kelas apa? Saya dari kelas A. Oh iya. Nih, kemudian selamat bergabung ya. Fliarli, Pak, mana? Kelas apa? Pak. Ya, kelas apa? Fiarli. Kemudian Gina Gani, mana? Gina Gani. Saya, Pak. Kelas apa? 7A. 7A. Gina Gani. Gis teh Agis atau apa? Gis kelas apa Gis? Gita Kumala mana? Ya, Pak. Oh ya Gis kelas apa? Kelas 7M. Oh 7. Gita Kumala mana? Pertanyaannya boleh langsung dikerjakan.
nanti ya. Gita Kumala mana Bapak ingin tahu dulu? Saya Pak. Oh iya, kelas apa? Haikal Syabani. Kelas apa Haikal? Buka mic-nya. Hasna Belia, mana Hasna Belia? Ya. Hilal, mana Hilal? Lahirnya berarti sebelum Lebaran ya. Lahirnya Hilal sebelum Lebaran nanti. Soalnya harus melihat hilal dulu baru bisa Lebaran besoknya. Indira Hadianti, mana? Saya Pak, Oh iya, kelas apa? kelas 7C. Iya, JC ya. Jeki, siapa Jeki? Mana? Kelas apa? Kakak Gripton. Amirul Pak, Iya. pakai akun orang tua. Oh iya. Asia Marliani. Saya Pak dari kelas 7B. 7B. Kesia Aulia. Ini adik kakak juga enggak? 7D. Oh, Beda. beda. M Algi Febrian. Hadir Pak, Oh, kelas apa? kelas 7E. 7E. Muhammad Rizky. Saya Pak, Kelas apa? 7A. 7A. Mila Karmila. Nabila Nur Tamimah. Kelas apa? Kelas 7D. 7D. Ndiu Banara. Dandi Pak. 7E ya. Dari 7D. Ya. Rapi Nawawi. Dandi Rahmatullah. Rasya aja. Mana Rasya aja kelasnya? Fadilah. Duan TP. Mana TP? 7 apa? Saya Pak, Ini kelas 7E. Iya. udah tahu fotoan. Indu Lestari kelas apa? Bapak, Saya juga Murid baru dari kelas 7D. Oh iya. Sokat. Apa? Ini Bapak sedikit lagi. Ripaldi Anggara kelas apa? Ya Pak, perkenalkan nama saya Siti Alia, murid baru. Oh, murid baru. Kelas apa? Ya Pak. 7D. Kelas Oh. Ripaldi Anggara Putra mana? Kelas apa? dari Ruby. Kalau Ruby kelas apa Ruby? dari pindahan dari Sukabumi. Oh, Sukabumi jauh. Ya. Saparina Febri kelas apa? Kelas 7D Pak. Oh, Jude. Fitri Aliyah. Perkenalkan. Hello. Ya, Sapitri Maharani. Kelas 7D. 7D. Ini Sipa Apriliani. Tina Dari Les. kelas 7E. Oh, 7E. Tina Lesmanawati. Dari mana kelasnya? 7E Pak. 7E. Wanda Wajanarko. Dari mana Wanda? Kelas ini Pak. Kelas 7G. 7G. Bindi Yuliana. Saya Pak, Ya, dari mana kelasnya? 7A. 7A. Yogi Gojek ya? Apa? Dari mana? Ya, Bapak. Oh, dari kelas apa? Julham Seprom atau Yibi dari mana?
Kelas 7A. 7A. Ini kalian sudah pada kenal belum dengan teman sekelasnya? Belum. Oh, belum. Ini bisa melihat wajahnya di sini ya. Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ada yang teman se-SD mungkin ya. Ada. Ya, jadi pelajaran BPPK-nya sudah tadi disampaikan. Nanti Bapak di-upload juga biar kalian juga yang baru bergabung atau yang memang sibuk, kan banyak ini, hanya 50 orang. Semuanya hanya 200-an. Takutnya tidak ada kuota atau ada alasan lain. Jadi bisa ditonton lagi ya. Sambil Bapak nanti dikirim. Selain BPPK, Bapak juga akan memberikan kalian pengetahuan tentang literasi ya. Jadi Bapak akan nanti di-share di grup WA tentang 5 teknik review buku ya. Yaitu ada yang dari buku paket Bahasa Indonesia sendiri, kemudian dari 4 yang Bapak pernah ketahui ya. Ya, nanti itu tugasnya sama BPPK disatukan saja ya. Karena kan 2 minggu sekali ini BPPK, jadi santai, nggak ribet ya, seperti mata pelajaran kan seminggu sekali. Apa Insya yang Allah bisa. disatukan sama BPBK? Yang Nanti ada. pertanyaan tadi lah boleh dikerjakan, Pak. Boleh dikerjakan nanti sesudah ini. Sama ditambah tugas ini ya, mengenai literasi ya, pembiasaan literasi. Ini Bapak sekalian diajarkan teknik review bukunya ada. Ya, Jangan naik jatuh, naik mah. Jangan naik ya. untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kalian bisa melihat nanti di grup WA. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Bapak di sini. Semoga pelajaran BPBK dan nanti Bapak berikan yang literasi juga bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan kalian live, tinggalkan Google Meet ini. Selamat beristirahat ya. Silakan live. Assalamualaikum, Kak. Iya, waalaikumsalam.